Terus ada kayak kujang gitu di dalam kertasnya itu. Terus dikasih isyarat kalau seandainya besok jualan, si kertas ini ditaruh di atas gerobaknya. Nah si bapak ini tuh dia tuh ngebukain kayak kain itu warna putih. Itu tuh uangnya tuh uang 100.000 apa banyak. Satu kain penuh itu? Iya, cuman uangnya tuh kayak udah lecek. Saya nggak tahu itu nominalnya berapa. Jadi usaha udah bangkrut, terus modal nggak ada. Terus mungkin lebih habisnya tuh untuk mahar itu kan. Akhirnya saya ngambil tawaran itu, Kak. Tawaran kalau mau nikah sama jin? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Kang Oki. Wah gimana ya Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kang Oki nih. Nah sebelum Kang Oki nih menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Kang Oki. Karena jauh-jauh dari Sukabumi ya, makanya kita panggil Kang gitu kan ya. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Kang Oki nanti, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan ya. Betul. Nah ngomongin masalah pengalaman nih Bang, katanya Kang Oki nih dulu pernah usaha. Betul. Dan pakai penglaris. Betul. Tapi bertahan cuma beberapa minggu. Iya. Oke, penglaris ini masuknya ke arah pesugihan apa bukan sih? Lebih ke ritual. Ke ritual. Emang usaha apa itu, Kang? Kuliner. Kuliner, jual apa kalau boleh tahu? Jual ini nasi. Oh, jual nasi. Nasi kayak chicken katsu. Oh, chicken katsu. Oke, dan itu cuma bertahan berapa minggu ramenya. Iya. Habis itu sepi lagi sampai hancur. Oke, nih semoga nih teman-teman semua pengalaman dari Kang Oki memberikan kita semua pelajaran, terutama untuk teman-teman semua lagi menjalani menjalani usaha gitu, jangan sampai berkecimpung dalam hal-hal seperti yang Kang Oki nanti ceritakan gitu kan ya. Oke Kang Oki mungkin tahan dulu kali ya Kang ya cerita nih Kang ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Kang, kopinya Kang, silakan Kang. Alhamdulillah. Udah siap ya Kang ya? Aman. Oke, langsung aja kita sikat. Awalnya tuh saya tuh baru lulus sekolah ceritanya. Lulus sekolah karena ijazah masih di sekolah. Akhirnya karena mungkin kalau kerja perlu ijazah gitu. Jadi saya ada sedikit modal sama teman, ceritanya tuh buka angkringan dulu, angkringan nasi, chicken katsu. Kita mulai jualan itu dari pagi. Jadi kita tuh jualannya tuh berganti-gantian. Ada yang pagi sampai siang, dari siangnya sampai malam. Untuk
pembukaan awal kita ngemodal ini cukup minim di modal. Karena kita kasarnya patungan lah Bang, patungan. Dan masih sepi, mungkin ya baru pertama jualan, nggak mungkin langsung rame gitu kan. Selama 1 minggu ini penjualan ini tuh paling sehari itu habis kurang lebih 30 kursi. Nah akhirnya saya tuh sering akrab sama pedagang sebelah. Saya ngobrol, saya tuh nanyain tipsnya berjualan tuh seperti apa sih biar rame gitu kan. Nah si abangnya ini tuh awalnya tuh ya cuman ngasih tahu ya namanya jualan kadang rame kadang sepi, kayak cuaca, kadang hujan kadang panas gitu. Nah akhirnya saya tuh tetap sering ngobrol, sering ngopi bareng gitu kan, sharing. Akhirnya dia tuh ngasih tahu kalau seandainya mau rame, percaya nggak sama yang namanya pesugihan awalnya. Cuman karena saya tuh kayak percaya atau enggak sebenarnya kan awalnya pesugihan apa nih gitu. Saya niatnya juga ya saya percaya sama yang di atas. Nah jadi dia tuh ngasih tahu tempat biar dikasih yang namanya tuh kayak apa ya, jadi jimat atau gimana? Ya sejenis kayak gitulah. Jadi kertas ada bacaan Arab gundulnya gitu. Buat penglarisnya. Buat penglarisnya. Dia ngasih tahu, dia ngebukain, ini kayak begini. Makanya saya setiap hari jualan rame. Oh, berarti yang itu pakai juga? Betul. Jualan apa yang sebelahnya itu? Batagor. Oh, batagor. Iya, batagor. Dia sehari habis sekitar 70 piring. Wah, lumayan itu. Sehari. Nah, makanya saya sama temen coba ngobrol. Temen saya ini tuh kayak, lu ngapain sih jam sekarang masih percaya sama beginian? Nah, tapi saya tuh kayak penasaran nih. Jadi saya tuh orangnya tuh kayak orang ngomong begini, saya penasaran gitu. Akhirnya saya kebesokannya tuh janjian lah sama kita samari namanya Pak Asep. Nah, Pak Asep ini ngobrol, jadi kalau seandainya kamu emang mau, nanti saya antar, nanti kita janjian setelah maghrib. Setelah maghrib kita janjian, saya jemput ke kontrakannya. Pas saya jemput, katanya udah ngopi dulu, saya mau istirahat dulu, mau mandi dulu, bersih-bersih dulu, nanti kita langsung berangkat ke sana. Dari abis maghrib itu lumayan lama tuh Kak, saya nungguin di rumahnya tuh sampai jam 9:30. Habis itu yuk kita berangkat ke sana. Itu untuk pemberangkatan awalnya itu saya tuh sempat kaget. Kenapa kaget? Karena jalannya itu bener-bener setapak. Terus pinggirnya tuh udah hutan banget tuh. Jawa Barat, Pak? Jawa Barat, Jawa Barat. Terus saya tuh nanya ke Pak Asep, Pak, ini kok jalannya begini? Ya udah ikutin aja. Nah, saya ikutin itu selang 20 menitan sampailah di rumah orang ini. Jadi posisi rumahnya itu dia tuh terpencil cuma satu rumah. Dan yang punya rumah di situ tuh, jadi kasarnya gini Bang, dia tuh rumahnya di atas, kayak kaki-kaki gunung. Rumah permukiman warga itu masih di bawah jauh. Saya datang ke situ, pas saya ditanya ke situ ada keperluan apa, saya baru mau cerita dia udah ngekat omongan saya. Dia ngomong, saya udah tahu tujuan kamu kesini mau apa. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, terus di situ saya disuruh kayak cuci muka pakai air yang dia kasih 1 botol. Terus pas udah selesai cuci muka itu, saya tuh kayak si kepala saya tuh dipegangin, nggak tahu ngebacain apa, tapi itu tuh kerasa di kepala tuh tangan dia tuh panas. Terus dia tuh kayak ngebakar minyak, lupa kayak gitu kan segala macem. Terus pas setelah selesai itu saya dikasih kayak bungkusan surat gitu, surat yang kayak isim itu. Terus ada kayak kujang gitu di dalam kertasnya itu. Terus dikasih isyarat kalau seandainya besok jualan, si kertas ini ditaruh di atas gerobaknya. Sebisa mungkin jangan sampai ketahuan sama orang. Kebetulan besoknya saya jualan itu saya start dari jam 5 subuh karena masak gitu. Nah saya tuh taruhlah barang ini tuh di atas gerobak. Pas saya pertama jualan pakai penglaris itu awalnya biasa aja sih Bang. Biasa aja. Mungkin pikiran saya dan feeling saya itu benar gitu kan, bahwa ya kayak gitu gak ada awalnya. Cuman pas hari ketiga itu tuh dagangan tuh rame banget.
sampai pernah tembus di hari itu tuh, dari saya kan jaga dari jam 6:30 ya, jam 6:30 sampai siang jam 2-an. Itu saya pribadi udah laku hampir 90 cup. Banyak ya? Saya sama yang malamnya, jaga malamnya itu hampir habis 60 cup. Dari situ kita kayak, oh kita berhasil nih. Akhirnya si teman kita ini tuh kebesokannya tuh bikin porsi lebih banyak lagi. Buat spare ya? Betul. Kita bikin lagi sekitar pas paginya tuh kita tuh nyediain kayak persiapan buat 100 cup. Itu belum sampai jam 12 siang itu udah habis. Udah habis. Terus yang pas mau masuk ke teman yang jualan dari siang sampai malamnya ini, nyediain lagi sekitar cuma 40 cup nih. 40 cup, dan itu sama dari jam 2 siang sampai sebelum maghrib udah habis. Karena kita jualan cukup strategis ya Kak tempatnya, jadi depannya tuh ada rumah sakit, terus kantor-kantor juga, kampus, jadi orang istirahat atau misalkan ada yang shift malamnya istirahat, makanya ke situ. Nah kita ini mungkin udah kekumpul modal, jadi kita tuh kayak mau ngerencanain pengen buka cabang baru Bang, terus kita ini ngitung dari profit lah, kita lihat kira-kira ini cukup gak buat buka modal baru gitu kan. Nah akhirnya si teman saya ini tuh dia tuh coba COD beli gerobak. Terus kayak kita tuh harus lebih ngebersihin lagi. Akhirnya kita buka cabang baru. Setelah buka cabang baru ini, lokasinya jauh gak dari yang cabang pertama? 2 kiloan. Jadi dia lebih ke depan kantor bank gitu. Nah, jadi pas udah buka cabang baru ini, kita ini yang biasanya ganti-gantian kerja si malam sama ini tuh, jadi kita tuh barengan Bang. Kita siang-siang semua full. Di situ tuh ya omset kita lebih meledak lagi Bang, Terus setelah meledak ini tuh, saya ini mungkin tidak menjalani apa yang disuruh sama orang ini. Oke, sebentar, yang cabang barunya yang tulisan itu taruh di mana? Tetap di cabang yang pertama? Tetap di cabang yang pertama. Jadi cabang yang kedua tuh enggak. Enggak pakai apa-apaan? Enggak pakai. Oke. Tapi di situ tetap jadi penghasilan sama gitu. Nah mungkin dari saya nggak ngejalanin apa yang orang ini suruh. Saya kan sebelum dikasih penglaris ini tuh disuruh ngejalanin beberapa isyarat. Nah saya tuh gak pernah ngejalanin isyarat itu Kak. Kayak gimana tuh? Jadi setiap hari Jumat itu saya tuh harus yang namanya tuh sodakoh. Sodakoh kepada orang yang mohon maaf kayak yang di pinggir jalan gitu. Kurang mampu lah ya. Betul. Terus setiap hari Kamisnya tuh malam tuh harus yang namanya tuh ngebakar dupa, apa ya istilah katanya, nyajen ini. Nah saya tuh gak pernah ngelakuin itu. Dari situ tuh usaha yang tadinya omsetnya besar, sekarang sehari tuh paling yang ngebeli itu 5 porsi. Yang cabang barunya? Yang cabang barunya lebih sepi lagi. Kadang nggak ada yang beli. Terus pas kebesokannya kita masak, itu tuh kita tuh biasanya tuh kan masak dari jam 5 subuh sampai ke jam 2 itu kadang kan si nasi atau sambalnya itu kan lebih kuat gitu loh. Karena ada yang dimasukin ke kulkas. Tapi ini kita masak dadakan jam 5 subuh, jam 7-nya itu udah basi. Nah, saya pikirnya, oh ini mungkin bahan bakunya mungkin udah kurang bagus gitu kan. Kebesokannya saya nyari lagi yang lebih fresh, tapi sama. Dari jam 5 sampai jam 7 itu udah basi. Akhirnya saya ada kayak kepikiran buat nanya lagi ke Pak Asep. Saya sharing lagi sama Pak Asep. Pak, saya ada sedikit keganjelan nih Pak di usaha. Kenapa? Bukannya kemarin rame, melebihi saya. Saya nggak ngejalanin isyaratnya. Terus kata si Pak Asep, kenapa kamu ngejalanin apa yang disuruh sama si Aki ini? Akhirnya saya sama si Pak Asep ini sorenya tuh disuruh janjian lagi ngejemput ke kontrakannya dia. Saya janjian sama dia, berangkat seperti biasa jam 9:30. Nyampe ke sana, si Aki ini tuh marah. Kenapa kamu gak ngejalanin apa yang saya suruh? Sekarang kamu harus bisa menerima konsekuensinya, resikonya.
Akhirnya saya di situ ngomong apakah bisa dibantu. Bisa, tapi ada maharnya seberapa gitu kan saya nanyain. Dia minta sekitar di angka 3 juta. Terus saya disuruh beli menyan, apel gin, terus dupa, kopi pahit sama rokok gitu kan. Nah untuk yang kedua ini tuh saya tuh anehnya tuh dimintain mahar. Untuk yang pertama kalinya tuh saya tuh nggak dimintain mahar. Justru saya ngasih pun ditolak. Cuman untuk beli kayak menyan dupa itu dari uang pribadi saya. Pas yang kedua kalinya ini dia tuh minta mahar 3 juta. 3 juta. Terus apel ginnya satu, beli satu. Harganya jutaan nggak? Lumayan. Jutaan kan ya? Jutaan. Nah, terus saya udah beli, saya kasih, terus maharnya saya kasih. Setelah dikasih ini, saya tuh dikasih barang baru. Dikasih barang baru tapi berbentuknya itu minyak. Bukan kayak sejenis barang ditaruh kayak gitu. Dikasih kayak minyak. Terus kalau seandainya kamu nanti saat berjualan, mau start jualan, diolesin di tangan kanan, kiri, terus di sini. Saya ngikut aja kan. Terus jangan sampai isyaratnya kamu lewatin lagi. Terus saya tanya untuk isyaratnya apa aja. Saya setiap malam Jumat itu harus yang namanya nyajen, terus harus pembersihan. Jadi dimandiin. Nah saya dari situ rutin sering nyajen. Alhamdulillah Kak. Jadi kasarnya lumayan rame lagi tuh, rame lagi. Cuman ada pantangan yang saya langgar. Saya itu nggak boleh makan sate kalau misalkan si tusuknya tuh lurus gini, harus miring. Oh harus miring begini. Makannya. Nah saya ini yang namanya orang lupa lapar, mungkin langsung gabres-gabres aja kan. Dari situ 2 hari kemudian itu semua hancur kan, nggak ada pembeli sama sekali. 2 cabang itu? 2 cabang nggak ada pembeli sama sekali. Akhirnya karena takut basi, ya kita bagiin. Terus pas kita lihat keuangan kita ternyata udah habis, nggak cukup untuk modal. Cuman kembali modal ke masing-masing aja, itu pun kurang. Terus akhirnya kita ini sempet bubar dulu. Tapi saya ini percaya sama yang namanya hal ritual ini, karena saya ngerasa ini bener-bener terjadi awalnya kan, bener-bener terjadi. Terus teman saya ini nggak percaya, saya nggak percaya sama gituan. Saya tetap percaya sama yang di atas. Saya juga sama percaya sama yang atas. Cuman kan dulu zamannya Indonesia Berjuang juga kan orangnya pada ini semua kan. Saya percaya di situ. Saya tuh nanya-nanya, saya tuh pengen ngelakuin hal yang lebih ekstrim lagi. Kayak saya pengen kaya gitu. Kasarnya pengen kaya. Terus si bapak ini tuh ngomong, kamu kasarnya pengen hidup enak tapi tanpa harus kerja. Itu gampang. Nah di situ tuh saya tuh sempet kayak kepikiran apa sih gitu kan, apa sih yang dibikin bisa kayaknya itu. Terus saya tuh abis itu tuh nggak ngelakuin apa-apa, disuruh pulang. Tapi saya tuh di rumah tuh di kamar kayak kepikiran itu apa sih yang bisa bikin ini tuh. Akhirnya kebesokannya karena saya penasaran, saya datang lagi ke dia, terus saya ngomong, Pak saya pengen punya usaha lagi dari awal, tapi kasarnya pengen dituntun sampai saya sukses, saya nggak akan lupa sama Bapak. Akhirnya si Bapak ini suruh saya tuh ngelakuin ritual, tapi kamu di sini diam di sini, jangan dulu bolak-balik rumah sini. Jadi tetap di situ. Saya stay di situ, terus saya tuh sering dimandiin. Pas saya dimandiin itu pakai apa bang? Sorry, mandinya pakai apa nih? Pakai air, tapi airnya itu pakai kembang. Terus kalau gayungnya tuh bukan gayung ini, jadi dari batok gitu. Batok kelapa ya? Iya, dari batok kelapa. Tapi kalau misalkan gini lah bang, kalau misalkan logikanya kita di kaki-kaki gunung itu air pasti dingin bang. Betul. Dan ini tuh airnya tuh gak dimasak, tapi pas dari kepala ke ini tuh panas kayak air yang baru mendidih. Setelah dimandiin, saya sama dia tuh kayak di kepala tuh kayak tetap dibacain lagi kayak gitu.
Terus saya tuh kayak lebih awalnya tuh lebih dipasang ke susuk dulu. Dipasang ke susuk. Di mana aja? Bagian mana aja yang dipasang? Kalau dipasang di sini, di sini sama di sini. Jadi totalnya ada 4. Dipasang susuk. Terus saya tuh awalnya nggak percaya dengan susuk ini, nggak percaya. Cuman saya disuruh keluar. Terus nanti kamu jam 5 sore kembali lagi ke sini. Saya keluar. Dan memang bener kan, jadi bukan saya kepedean atau gimana ya. Jadi pas saya keluar itu banyak orang yang kayak kok banyak yang ngeliatin, sampai ada cewek nyamperin minta nomor WA bang, minta nomor WA, minta IG. Terus kata saya, oh mungkin ini efeknya, lumayan juga cakep gitu kan. Akhirnya jam 4 tuh karena saya takut kemalaman, saya pulang kembali ke sana. Pas nyampe di sana itu, saya itu disuruh tidur, tapi posisi rumahnya tuh, sorry gue jelasin dulu ya, posisi rumahnya itu masih pakai daun kelapa bang, kayak disambung gitu, dan pintunya tuh masih dari bambu. Tapi kalau untuk rumah itu lumayan luas bang, lumayan luas, ada beberapa kamar juga. Setelah saya disuruh istirahat, saya istirahat, tapi pas jam 1:30 itu saya dibangunin bang, katanya suruh makan lah awalnya, suruh makan. Pas udah makan, kamu mau nggak seandainya kalau misalkan kamu ngejalanin beberapa isyarat, tapi hidup kamu bakalan enak. Nah saya penasaran dong kak, apa aja. Saya awalnya itu suruh naik ke Gunung Salak. Jadi di Gunung Salak tuh ada kayak mata air, tapi itu tuh selidi airnya itu. Saya disuruh bawa air itu 2 botol, dan saya harus naik itu sendiri. Pas saya ke Gunung Salak itu, perjalanannya itu kabut kak, kebetulan lagi turun kabut. Terus kata saya, kayak ngedaki sendiri gimana sih kak, takutnya gitu kan. Nah terus akhirnya saya nemuin titik air, sumber airnya ini. Saya bawa 2 botol, saya turun lagi. Pas ini tuh saya tuh lumayan makan waktu tuh kak pas ngambil, karena kan bukan jarak yang ini juga kan. Terus saya kembali lagi ke sana. Pas nyampe di sana itu saya kasih airnya. Terus ada cewek kak, ada cewek itu cantik banget lah, cantik banget, cewek cantik banget. Terus si ceweknya ini tuh ngomongnya ini tuh anak saya, katanya kan anak saya. Nah saya di situ kenalan, tapi anehnya ini dia tuh kalau misalkan naik, jadi kan ada rumahnya tuh kayak apa ya, ada tangga gitu kan, tapi dari kayu buatan. Dia tuh di atas, saya tuh tidurnya tuh di bawah. Nah saya ini kan masih mikir nih, apalagi nih akan yang harus dijalanin lagi. Terus si bapak ini manggil saya, terus dia tuh suruh duduk di pinggirnya. Nah si bapak ini tuh dia tuh ngebukain kayak kain itu warna putih. Itu tuh uangnya tuh uang 100.000 kan banyak. Satu kain penuh itu? Iya, cuman uangnya tuh kayak udah lecek. Nah itu tuh uangnya tuh banyak banget kan. Saya nggak tahu itu nominalnya berapa, tapi yang pasti itu bener ada. Dan ada si yang katanya tuh ini tuh anaknya, dia tuh duduk jadi depan-depanan. Saya duduk, dia duduk. Terus pas saya ngeliatin dia, memang bener-bener cantik, putih. Terus emang ya masuk tipikal banget lah kalau di cowok ya. Cuman sama si bapak ini tuh ngomong, dia tuh langsung to the point. Dia ini sebenarnya itu ada keanehan. Keanehannya apa? Terus saya perhatiin lagi dari atas sampai bawah, bolak-balik kan. Ternyata si ininya tuh taring, jadi giginya cuma 2 taring doang, dan itu ada tetesan darah. Kata saya, oh ini saya tahu nih. Terus dia ngebisikin dia bukan manusia gitu. Jadi kita sama dia tuh udah beda alam, beda ini kan. Terus akhirnya pas si bapak ini ngomong kayak gitu, saya tuh apa ya, kasarnya tuh mau dimahar sama si sosok ini, mau dimahar. Cuman saya tuh pikirnya tuh masih takut karena
saya tuh sebelumnya tuh percaya sama yang namanya penglaris ini tuh, tapi kalau misalkan untuk kayak nikah sama sosok ini, waduh takut gitu kan. Sedangkan si bapak ini tuh udah ngejelasin kayak resiko yang nanti ke depannya gimana. Saya bingung. Akhirnya saya ini nggak ngasih keputusan ke si bapak ini. Saya pulang. Pas saya pulang ini saya kepikiran, terus kayak mungkin karena faktor ekonomi jadi usaha udah bangkrut, terus modal nggak ada, terus mungkin lebih habisnya tuh untuk mahar ini itu kan. Akhirnya saya ngambil tawaran itu kan ke si bapak ini. Saya ngambil tawaran kalau mau nikah sama jin. Betul. Akhirnya dari situ tuh jadi kita tuh nikahnya tuh nggak kayak kita gimana kabul gitu ya. Jadi saya perjalanan dari rumah ke tempat si bapak ini tuh lumayan jauh. Saya berangkat pakai setelan biasa, cuman di jalan tuh dia tuh suruh kamu nanti di jalan beli contohnya kayak kembang 7 rupa, terus menyan, terus kopi pahit. Terus yang susahnya ini tuh saya tuh suruh nyari kembang kantil sama karet kebo. Itu yang harus paling dibawa tuh. Akhirnya saya nyari kembang kantil ini tuh saya nemu di rumah orang. Saya minta, Bu, saya minta kembang kantilnya. Oh iya, silakan ambil aja. Pas nyampe di sana itu posisinya itu udah banyak asap. Banyak asap banget karena si bapak ini tuh ngebakar dupa sama menyan, dan itu bau banget. Ditambah sama aroma bau amis darah. Saya kayak sempat langsung kaget karena di tempat lokasi itu tuh kayak bener-bener rumahnya tuh terpencil banget gitu. Nah pas saya masuk, Assalamualaikum, terus langsung saya dibawa kan, terus saya langsung suruh duduk, si kembangnya sama dia diambil, dia dimasukin kayak ke wadah gitu kan, dia masukin ke situ, terus dupa sama menyannya dibakar, rokoknya dibakar, kopinya diseduh. Itu dari saya duduk itu, si sosok ini tuh ada samping saya. Terus di belakang kita tuh kayak rame banget banyak orang kan. Cuman si bapak ini diusahakan jangan sampai kamu nengok ke belakang. Walaupun banyak suara, jangan sampai nengok ke belakang. Saya nurut, tapi di belakang tuh rame banget. Akhirnya saya tutup mata sama si bapak ini tuh. Jadi si ini saya tuh dipegang sama si sosok ini dipegang. Terus si tangannya ini tuh kayak besi, keras banget. Nah dari situ selesai. Tapi saya untuk mungkin kalau orang nikah dibilangnya malam pertama. Setelah malam pertama ini tuh nggak boleh pulang, harus nginep di situ. Terus sama si uangnya ini tuh diserahin ke saya. Uang yang di kain putih itu? Betul, diserahin ke saya. Terus sama saya dimasukin ke tas. Saya dikasih kamar, itu kamarnya mewah banget. Pas saya di kamar ini, saya ngelihat si sosok ini tuh bener-bener cantik banget. Terus ya mungkin ya namanya cowok terpancing emosi hawa nafsunya terpancing. Akhirnya kita melakukan hubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan, kebesokannya itu kita tuh pulang ke rumah saya. Jadi pulang ke rumah saya. Nah si sosok ini tuh dia itu datangnya itu jam 8 setelah Isya, jam 3-nya udah nggak ada. Itu semua setiap hari ya rutin kayak gitu. Jadi jam 8-nya datang, jam 3-nya udah gak ada. Jadi makin gak kaget gitu kan. Jadi mungkin di alamnya dia waktunya pulang. Nah dari situ tuh saya tuh dari mungkin punya uang, saya tuh pengen buka modal lagi nih. Saya pengen buka usaha. Tapi usaha saya itu bukan dari lapak gerobak itu. Jadi saya langsung nyewa kios. Terus di situ lah saya, karena gak mau ambil ribet, saya ngerekrut karyawan. Akhirnya rame banget. Itu rame banget.
sampai mohon maaf bukan sombong ya, sampai kasarnya dari omset itu tuh selama kurang dari setahun itu saya sampai beli mobil dari situ. Dan ternyata pas saya ngejalanin yang kayak harus sodako kayak gitu, saya tuh datang ke rumah si bapak ini. Terus saya kayak, Pak nih saya begini-begini. Ternyata saya jualan itu didampingin sama si ini cewek ini, didampingin. Jadi orang tuh si sosok ini tuh narik orang ke situ tuh kan. Akhirnya dari situ tuh saya buka cabang kedua. Kios juga sama, cuman jaraknya agak jauh. Jadi cuman buka cabang doang. Setelah buka cabang kedua ini, saya ngerekrut karyawan. Dia tuh ada satu cewek, dia bagian kasir. Nah saya ini tuh ya namanya cowok terpikat lah, karena mungkin cantik. Saya sering bercanda, sering ngobrol, cukup deket juga kan. Nah setelah ini tuh saya tuh pernah jalan bareng lah sama si, kita sebut namanya Mawar ini cukup baik, humble, orangnya enak. Terus saya sering lama-lama tuh sering jalan terus nganterin ke kosannya pulang. Setelah itu tuh kita tuh sering chatan. Tapi yang anehnya itu setelah saya ada hubungan sama Mawar ini, si sosok ini tuh nggak pernah ada lagi, nggak pernah ada datang lagi. Siap 7:30 juga nggak ada. Nggak ada. Makanya saya aneh, gitu kan, aneh. Biasanya dia tuh kalau misalkan datang tuh ada tandanya kayak misalkan di rumah itu udah kayak bau amis sama Mawar itu gimana sih baunya gitu kan. Tapi ini tuh udah setelah saya ada hubungan sama Mawar ini tuh nggak ada datang lagi. Nah akhirnya ya mungkin saya ngiranya tuh saya sama sosok ini tuh udah terputus, udah terpisahkan lah. Nah dari saya hubungan sama Mawar ini itu jadi sering kayak jalan bareng, terus pernah ada satu cerita saya nginep di kosannya Mawar. Ya sama mungkin ya yang namanya cowok sesama lawan jenis, kita pernah melakukan hubungan badan. Nah pas saya pulang dari situ itu kebesokannya itu Mawar itu nangis karena di rumahnya ini tuh ada yang nerornya tuh dia ketok-ketok sekitar jam 2:30 dia ketok-ketok. Terus dia itu cuman ngasih muka, ekspresinya tuh gimana sih orang sinis kalau marah, terus sambil nunjuk ke arah muka, kamu bakalan mati. Nah dia nangis karena mungkin ngerasa lingkungannya kayak ngerasa diancam, sedangkan Mawar sendiri nggak kenal sama orang ini. Terus saya nanyain ciri-cirinya seperti apa, dia ngejelasin ciri-cirinya, orangnya rambutnya segini, terus kulitnya putih, perawakannya begini-begini. Nah pas saya gambarin, ternyata itu sosoknya. Nah dari situ saya tuh kayak penasaran. Saya pas pulang kerja ini, saya makan dulu, setelah makan saya pengen nginep di kosannya. Nah pas saya tungguin dari jam 9, 10 sampai jam 1 itu nggak ada apa-apa. Pas jam 2:30 ini, jadi posisi kosannya itu ada kaca, tapi kacanya itu nggak bisa dibuka, mati. Jadi mati. Itu tuh si kaca tuh tiba-tiba pecah. Gak ada angin, gak ada hujan, pecah. Sampai orang-orang yang tetangga itu pada keluar, sangkanya saya sama Mawar ini ribut. Akhirnya kita keluar, kita klarifikasi sama si ibu kontrakan, kita nggak tahu itu tiba-tiba pecah, tapi akhirnya Mawar mutusin pengen pindah kosan. Dan kita tetap ke si ibu kosannya tuh kayak, ya udah Bu, minta mas ganti rugi aja. Setelah itu tuh si Mawar ini pindah kosan, saya bantu-bantu beres-beres, pindah ke kosan barunya. Nah saya ini setelah bantu beres-beres itu datanglah ke si bapak yang ini nikahin saya, si Aki itu ya? Betul. Terus saya tuh biasanya tuh kalau saya ke rumahnya tuh ada ibu-ibu yang nyapa, mas mau kemana? Saya sebutin, oh itu, jadi udah pada tahu lah orang situ. Pas saya mau ke rumah si bapak ini tuh, itu tuh di jalan tuh sempet ngalamin apes dulu, kayak
mau ke rumahnya tuh kayak banyak ujiannya banget gitu kan. Pas nyampe ke rumahnya itu ada ibu-ibu yang biasa nyapa saya. Pas nyapa tuh, "Mas mau kemana?" Ke si bapak itu ya. "Iya, dia udah meninggal Mas." Terus saya bingung. Ini saya kasarnya pengen nanyain permasalahan ini ke siapa lagi. Akhirnya saya coba ngobrol lah, kayak sharing, nyamperin ke Pak Asep. Kebetulan Pak Asep tuh nggak ada lagi pulang kampung. Akhirnya saya pulang, dikabarin Amel ini tuh dia itu sakit. Nah saya kan langsung dibawa ke rumah sakit, tapi pas hasil cek labnya itu Mawar ini tuh baik-baik aja, nggak ada penyakit apa-apa gitu kan. Mungkin kata dokter kecapean aja. Tapi dari mukanya tuh udah pucet, terus demam juga, terus kayak cuma dikasih obat paracetamol kayak gitu. Disuruh pulang lagi, tapi Mawar ini nggak mau makan. Jadi saya bingung kan, saya udah kasih ini itu tetap nggak mau. Setelah itu Mawar sempat kerja masuk setengah hari, tapi pas jam istirahatnya dia minta pulang karena sakit. Terus dia itu punya teman baik, boleh disebut namanya Melisa. Melisa ini teman baiknya, jadi kosannya tuh nggak terlalu jauh. Nah pas malam-malam saya ditelepon sama Melisa bahwa si Mawar ini sakit. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Pas nyampe di rumah sakit itu saya minta diinfus takutnya hidrasi. Pas diinfus ini si Ame itu nggak sadarin diri. Terus ada beberapa keluarganya yang nyusulin ke rumah sakit. Tapi pas keluarganya nanya ke si dokter ini tuh sebenarnya anaknya nggak kenapa-napa. Dari lambung, dari semua itu, pokoknya hasilnya tuh bagus. Akhirnya si ibunya ini mungkin dia orang yang ngerti ini juga, dia bawa ustadz. Pas ustadznya ngelihat posisi Mawar, si ustadznya noleh ke arah saya dan ngomong, "Saya pengen ngobrol empat mata sama kamu." Saya kaget kan, aduh kenapa nih? Akhirnya si Pak Ustadz ini bawa saya keluar, saya ngobrol berdua. Dia nanya, "Kamu sebenarnya udah nikah ya?" "Belum." "Memang kamu kalau misalkan dari dunia kita belum, kamu jujur aja sama saya, nggak apa-apa. Saya nggak bakalan ngasih tahu ini itu." Akhirnya saya ngaku, terus saya disuruh, "Nanti kamu ikut sama saya. Sekarang kamu ikut dulu sama saya ke ruangan." Setelah di ruangan, tapi di situ cuman ada Ustadz, Mawar, saya bertiga, yang lainnya disuruh keluar. Nah, terus setelah kita di ruangan itu, saya ini sama si Pak Ustadz ini tuh kayak, "Kamu ngelihat ada yang aneh nggak?" Saya ngelihat ya Mawar yang biasa, tapi keadaannya emang lagi sakit. Terus posisi Mawar itu, si Pak Ustadznya itu nginiin air, terus diusapin ke mukanya Mawar. Pas di ininya itu dia tuh langsung teriak langsung, wah gimana kan, kayak orang yang bener-bener frustasi, depresi gitu kan. Pas ngelihat kayak gitu, dari mata saya tuh mulai samar-samar kayak tek mirip ke sosok itu. Nah setelah pas dicuci mukain itu, Mawar sempat sadar karena sebelumnya kan karena dia nggak makan nggak minum ya, jadi akhirnya pas itu tuh sempat dipasang selang sama minum. Jadi dia tuh makan minum lewat selang. Dia sadar, terus si keluarganya masuk kan, karena mungkin ngedengar suara teriakan itu. Pas masuk, ya mungkin orang tuanya seneng ngeliat Mawar udah ini. Si ustadznya ini, ya ini anaknya dijagain dulu. Sebisa mungkin anaknya jangan sampai tidur lagi. Soalnya ini ya kasarnya Mawar ini tuh pengen dibawa, pengen mohon maaf, bunuh gitu. Nah, akhirnya saya sama Ustadz ini saya suruh ke rumahnya. Jadi kebetulan dari rumahnya ke posisi rumah sakit ke rumahnya itu nggak terlalu jauh. Saya ke rumahnya, terus saya ini sama si Pak Ustadz ini tuh sama kayak Mawar, si airnya tuh dicuci mukain ke muka saya.
pas itu dicuci mukain itu sosok itu tuh depan saya. Tapi sosoknya ini tuh yang tadinya saya lihat cantik putih, pas saya lihat itu tuh posisinya tuh udah hancur banget kan. Hancur banget tuh, matanya tuh udah mau keputus, jadi ngegantung. Terus sebelah sini si kulitnya tuh udah mau ngelupas, mau copot, dan mohon maaf ke bawahnya tuh emang udah nggak ada ini lagi. Dan di kepalanya itu di sini tuh ada paku nancep. Pas saya ini tuh buka mata kaget ngelihat sosok aslinya. Pas saya ngelihat sosok aslinya itu saya tuh ngedip, tapi dari apa ya, saya ngedip itu kan gelap ya, jadi saya tutup mata. Itu tuh saya tuh ngelihat mulai jelas samar-samar dia itu dulu tuh kecelakaan, tapi gak tahu tahun berapa kecelakaan. Terus sampai ada bagian tubuhnya yang nggak sampai ketemu sampai saat ini mungkin ya. Terus akhirnya dia itu sari-sarinya itu diambil, jadi kayak dimanfaatin sama awalnya tuh si bapak yang pertama yang nikahin itu, dan dinikahin ke saya. Nah dari situ tuh saya kayak mulai, oh ini berarti selama ini tuh saya berhubungan banget sama orang ini, itu kan sosok ini. Saya kaget. Terus si Pak Ustadznya ini tuh suruh, kamu perbaikin lagi sholat kamu, ibadah kamu diperbaikin lagi. Dari situ saya pulang. Nah saya ini mulai nih Kak, kayak yang tadinya mohon maaf mungkin jarang buka Al-Quran ya, saya buka Al-Quran Kak. Saya ngaji, saya sholat lebih tekun lagi. Tapi saya ini sering banget ditampakin sama sosok ini. Nah setelah kebesokan paginya itu, saya itu kan malamnya itu kan udah sholat ya, kebesokannya saya ngelihat kondisinya Mawar tuh udah mulai agak pulih. Terus dia dibawa ke rumah Ustadz ini. Pas nyampe di rumah Ustadz ini, tiba-tiba Mawar ini mulai ngedrop lagi, karena katanya Mawar ini tuh kondisinya tuh lemah, jadi gampang masuk keluar. Akhirnya saya tuh disuruh tutup mata, terus disuruh kayak baca istighfar aja yang banyak gitu kan, istighfar yang banyak. Tiba-tiba dari kuping saya tuh di sini tuh kayak samar-samar suara sosok itu, dan di sini tuh kayak samar-samar suaranya Mawar, jadi kayak bentrok gitu kan. Akhirnya saya tuh buka mata, nah Mawar ini tuh posisinya tuh udah duduk depan saya, udah duduk. Terus dia itu nangis, jadi dia kayak di mimpi, dia itu kayak disekap, kakinya diikat, tangannya diikat. Terus dia tuh kayak banyak banget kayak yang orang yang mohon maaf fisiknya udah hancur, pengen ngebunuh dia. Tapi ada satu cahaya yang bener-bener kecil, tapi lama-lama jadi besar. Dari situ dia kan mungkin kalau silau kan matanya kan nutup ya. Dari situ kayak ngedengar suara si Pak Ustadz ini lagi baca-baca. Dari situ mulai normal. Nah dari situ sama si Pak Ustadznya disuruh diperbaikin lagi sholatnya, ibadahnya. Dan dari situ saya nggak tahu dari mana si orang tuanya itu tahu semua tentang saya. Akhirnya si orang tuanya ngelarang buat saya untuk deketin lagi Mawar. Nah dari situ saya saya minta maaf gitu kan. Kalau seandainya saya bikin repot satu keluarga, saya minta maaf. Nah akhirnya saya ini sama si Pak Ustadz ini tuh lebih deket lagi lah, sharing kayak ini Pak saya begini ada kendala. Nah terus saya tuh di rumah tuh keseharian tuh jadi lebih sering sholat, ngaji kayak gitu kan. Nah terus ada teman saya lagi main ke rumah, karena saya kan sendiri. Ada main teman ke rumah, terus lagi kita tuh posisi tuh itu tuh kan rumah tuh 2 lantai. Kita lagi ngopi, lagi main di lantai 2. Terus teman saya ini, karena saya kalau misalkan ada teman ke rumah ya udah masak sendiri apa sendiri. Teman saya itu boleh disebut namanya tuh Pian. Pian ini dia ke bawah, dia tuh pengen bikin mie. Kalau misalkan orang bikin mie mungkin
durasi ya 3 menit lah Kak. 3 menit itu baru jadi. Ini nggak nyampe 2 menit dia dari bawah ke atas sudah bawa mie. Terus saya tanya, bikin mie kok cepet amat sih? Itu di mangkoknya tuh udah 2 mie, 2 piring. Terus ada kopi, air minumnya udah lengkap. Terus dia pas saya tanya kayak gitu, katanya di bawah udah ada yang ngasih. Terus sosoknya cewek. Pembantu lu kali. Oh bukan. Enggak pakai pembantu. Terus siapa? Nah situ saya bengong. Cuman saya nggak pengen suasana jadi ini. Jadi takutnya dibilangnya, oh gimana gitu. Ya, akhirnya oh ya udah mungkin ada saudara gua disuruh nyokap lagi bersih atau gimana. Akhirnya kita makan mie, tapi masih penasaran nih, di pikiran tuh masih penasaran apa gitu kan. Nah terus teman saya ini dia tuh tetap main game. Nah di situ tuh maghrib saya sholat. Pas saya sholat ini saya tuh jadi posisinya tuh di kamar, ini kasur, jadi ada kamar mandi. Jadi saya tuh ngebelakangin kamar mandi. Pas lagi saya sholat, di arah pintu kamar mandi itu ada yang ngintip, kerasa ada yang ngintip. Terus di depan saya itu kan ada kaca. Saya pengen ngelihat ke arah kaca itu, takut tapi rasa penasaran ada. Saya sholat, pas saya ngelihat ke arah kaca itu tuh ada muka sosok itu, tapi mukanya mohon maaf udah hancur. Tapi saya tetap nyoba nenangin diri, netralin. Terus setelah selesai sholat, saya ini tuh keluar karena mau ke Alfa kan. Ya, ada teman saya tuh satu lagi baru datang. Mereka ngobrol di atas, saya ke Alfa. Pas saya pulang dari Alfa ini, ada yang ngasih tahu saya. Tadi ada yang nelpon. Siapa? Nggak tahu. Nelpon mana HP-nya? Gitu kan. Tuh di telepon rumah. Jadi kan dulu ada telepon rumah gitu kan. Saya bengong, masa sih bercanda lu begitu banget gitu. Enggak, serius, nanyain lu dari telepon mana, dia nunjukin ke arah telepon itu. Terus sama saya dikasih tahu, coba bawa telepon yang sini. Ya nggak bisa lah, kan ada kabelnya, bawa. Makanya pas dia bawa itu kabelnya itu udah putus, jadi otomatis kan telepon rumah itu udah nggak bisa jalan, udah bener-bener mati total. Tapi benar, tadi saya katanya gue tadi ngangkat telepon nanyain lu, nanyanya gimana, maaf ya masuknya ada gini. Oh nggak ada, mungkin lagi keluar, nanti kalau misalkan udah pulang nanti dikasih tahu lagi. Karena saya sempet takut dan bingung juga gitu kan, ini tuh benar apa random aja sih. Terus teman saya ini tuh tiba-tiba pada diem mungkin kayak lihat satu sama lain. Itu bener nggak sih? Cuman dari situ saya kayak nyairin suasana. Udah yuk kita coba nyantai lagi nih gitu kan, nyantai lagi. Nah kita main game, terus kebesokannya tuh dari malam itu sampai paginya tuh aman, nggak ada kejadian apa-apa. Pas kebesokannya tuh ada anak-anak yang pengen main ke laut lah, pengen main ke laut. Terus ngontek, bisa gak kita mampir dulu ke tempat lu kayak buat break kayak gitu. Oh yaudah kesini aja. Jadi pas kesana itu datang tuh cowoknya 4, ceweknya 3, kayak touring. Pas nyampe kesana, si cewek ini tuh tidurnya tuh di lantai 1, untuk yang cowoknya kita di atas aja semua gitu kan, begadang. Nah ada nih yang namanya tuh Lina, dia tuh pengen sholat, terus dia tuh minta mukena, ada mukena nggak? Ada tuh, cari aja di kamar. Nah terus dia tuh udah selang beberapa menit udah selesai sholat, dia naik ke atas. Tadi gue dikasih mukena sama sajadah sama cewek, cantik banget. Siapa simpenan lu? Apa ART? Enggak kok gitu kan. Enggak kok gimana? Tapi saya udah tahu konteksnya. Oh pasti ini lagi nih. Gitu kan. Nah saya di situ ya udah diem aja, nggak ngejawab oh ini begini. Jadi tidak menjelaskan bahwa ada kejadian ini. Oh iya kali gitu. Terus pas udah selesai itu tuh kita tuh semua istirahat. Ada yang namanya Bayu, dia pengen sholat. Dia sholat ke lantai 1. Dia sholat di kamar saya. Pas dia sholat itu dari belakangnya dia itu
Pas Allahu Akbar, dari belakang itu ada yang ngikutin Allah, itu suaranya cewek. Tapi setelah selesai sholat, dia nengok ke belakang, itu nggak ada apa-apa. Tapi dia nggak cerita ke saya pas kejadian itu, jadi dia ceritanya tuh pas kebesokannya, karena mungkin takut kan. Akhirnya dia cerita begini. Saya cuman bisa, oh gitu ya, mungkin itu halusinasi lu, sugesti atau gimana kan. Tapi benar gue ngerasa. Akhirnya kita sempat debat kecil. Nah, saya ini pas pulang dari pelabuhan ini kita have fun, anak-anak ini baliklah pada balik. Saya posisi sendiri di rumah. Pas saya lagi di rumah ini tuh ada yang manggil. Saya lagi di lantai, ada yang manggil. Shh, gitu. Dari lantai bawah. Tapi saya tuh kayak ngedengerin lagi gitu kan. Apa cuman halusinasi atau gimana? Terus saya di lantai 2 itu pakai earphone kan, ngedengerin musik. Kalau misalkan kita pakai earphone kan, apalagi yang pakai karet kan pasti kayak kedap banget ya. Tapi di situ tuh jelas banget ada suara manggil, Oki, kenapa kamu ninggalin? Kayak kaget kan. Terus saya langsung buru-buru keluar tuh karena mungkin kaget, shock. Buru-buru keluar, kayak lihat kiri kanan, oh nggak ada orang gitu kan. Nah akhirnya kan saya ini datanglah ke rumah Ustadz ini kembali lagi. Terus saya sharing, saya ceritain semuanya tentang teman-teman saya kan, ada kejadian seperti ini. Terus sama si Pak Ustadz ini tuh saya suruh mandi lagi buat pembersihan. Terus saya disuruh wirid kayak gitu kan, sholat. Saya selama itu tuh saya diam di rumah Ustadz ini selama 2 hari. Terus saya sering dimandiin, sering suruh, ini kamu sholatin ini. Jadi jam 5 subuh saya dibangunin, suruh mandi, sholat. Nah dari situ tuh malamnya tuh ada di satu malam saya ini tuh dipertemuin lagi sama sosok ini. Dan itu sosoknya yang tadinya hancur, saya lihat lebih hancur lagi. Kukunya tuh panjang-panjang kan. Dan jadi dia tuh pengen nyakar saya tapi nggak kena gitu. Akhirnya sama si Ustadz ini, nih sosok ini yang selama ini kamu ini kan lebih hancur kan gitu. Akhirnya saya pengen lepas sama si Bapak ini tuh, Pak Ustadz ini kayak baca-baca, kamu tutup mata gitu. Tapi saya pas tutup mata itu saya dari sini ngedengar suara si Pak Ustadz ini lagi baca-baca apa gitu kan. Dari situ kedengar suara bayi. Jadi suaranya tuh kombinasi gitu. Akhirnya saya itu sama si Pak Ustadz itu dipegang kayak gini. Setelah pegang kayak gini, set, itu suara hilang semua. Terus saya dari situ, kamu dari mulai sekarang jangan pernah masuk lagi dunia seperti ini. Dan sebisa mungkin perbaiki lagi, jangan sampai masuk ke lubang yang sama. Dari kejadian itu saya lebih sholatnya dijaga lagi kan, diperbaikin lagi. Dan mungkin kalau untuk masalah teror kayak dia nampakin kayak gitu ya, mungkin sampai sekarang kadang-kadang masih ada aja gitu. Cuma nongol doang? Cuma nongol aja lewat mimpi, tapi lebih keseringnya tuh mimpi anak kecil. Oke, mimpi anak kecil. Tuh. Oke, diminum dulu silakan, abang, kopinya. Oke. Jadi itu ya, teman-teman semua nih, pengalaman dari Kang Oki nih, gitu ya. Saat yang awalnya mau buka usaha dalam bidang makanan ya, chicken katsu gitu kan ya, berakhir jadi punya usaha lagi. Yang usaha chicken katsu maksudnya? Oh enggak, itu udah, itu kan sama temen, itu hancur total. Hancur total? Berarti udah nggak lanjut lagi dong? Enggak. Oh, oke. Nah, emang kan kalau usaha pasti ya ada rame, betul, ada sepi, betul. Semua bidang usaha gitu kan ya. Terus kalau mental kalian gak siap, jangan sekali-kali untuk buka usaha. Betul. Ya kan ya? Betul. Wah sepi, wah ngedon tuh dia. Nah, ya kan? Iya. Kepikiran gimana besok modal, ya kan? Iya betul. Besok rame nggak ya? Kan gitu kan pasti iya. kan? Pikiran awal kan pastilah. Contohnya misalnya Kang Es Doger musim hujan. Nah. Tapi ketika ada lagi yang wedang jahe yang menang. Nah, betul. Berarti kan itu rezeki udah ada yang ngatur, betul. gitu kan ya.
setiap orang pasti bisa untuk membuka usaha. Betul. Tapi nggak semua orang bisa untuk konsisten terhadap usahanya tersebut. Betul. Contohnya kayak gue dulu, usaha baju. Bisa ya sebulan 2 bulan pas sepi, wah udah gue jual-jualin aja deh, harga murah. Nah, kayak putus asa tuh pasti Kayak ada. putus asa pasti ada gitu. Udah dah. Akhirnya ya udah jual-jualin semua, mikir lagi. Buka usaha apa lagi ya? Nah, gitu kan ya? betul. Dari situ gue, mental gue belum siap nih untuk buat buka usaha. Tapi siapnya untuk buka usaha tapi belum konsisten. Belum konsisten dalam artian ya tadi jalanin aja gitu kan. Nah untuk teman-teman semua yang sekarang punya usaha nih, jangan pakai penglaris. Sekarang masih gampang, sekarang gampang pakainya promo ya. Iya dong, bener ya, dong. Benar. Ya kan, buy one get one udah pasti rame. Betul. Gitu pasti kan. rame. Untuk daya tarik dulu gitu kan, biar yang beli itu ngerasain enak nih, besok beli lagi deh. Udah nggak gratis satu lagi tuh ya kan. Iya benar. Gitu maksudnya pakai promo aja gitu kan. Contohnya kayak di belakang kamera sering beli pakai promo ya. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Nah terus kemudian nih kita bilang si Aki ya, yang orang-orang bisa ya. Aki ini sebenarnya bermanfaat bang. Kalau untuk di motor, betul. Kalau untuk di mobil, betul. Bener dong. Betul. Tapi aki-aki yang abang ini nggak bermanfaat tuh. Justru malah membangkrutkan usaha yang abang rintis dari berapa orang waktu itu patungannya? 4 orang. 4 orang. Sampai akhirnya nggak ada nih usahanya ya kan. Dari situ untuk teman-teman semua janganlah gitu untuk pakai penglaris. Nah, pertama nggak pakai mahar. Nggak pakai mahar awalnya. Yang pertama kan yang ada kujang, terus ada huruf bacaan gundul gitu kan yang taruh di atas gerobak gitu kan. Nah, rame nih. Gue sih mikirnya tuh marketing dari si dukun deh. Marketing itu. Ya kan, abang datang ke sini, nanti besok rame lah. Iya. Temen-temennya tuh suruh beli tuh. Bisa jadi. Ya kan, temennya ngajakin temen-temennya, udah sepi, balik ke normal nih maksudnya. Sebagaimana mestinya ketika baru bikin usaha pasti sepi dulu. Belum dikenal sama orang, rasanya gimana gitu kan nih. Yang tadi abang putus asa tuh yang abang bilang tadi tuh ya, putus asa. Gue balik lagi deh. Mindsetnya kan, wah gue nggak ngelakuin isyarat nih, gitu kan nih. Balik lagi, mahar. Ya kan? Pertama mahar duitnya 3 juta. Terus kemudian apel gin. Nah, biasanya apel gin ini mahal nih. Iya. Ya kan, berapa? Masih inget gak bang kisarannya bang? 4,5. 4,5. Iya. Beli apel ginnya ke si Aki itu apa bukan? Iya, ke situ ya. Ya iya bener. Gue udah nebak tuh. Bagian marketing ya kan? Betul. Biar totalnya, sini ada 4,5 nih apel gin saya. Ya kan? Betul. Total 7,5 nih. Iya. Kopi, serenceng buat stok seminggu. Betul. Ya kan maksudnya gitu loh. Ini kayaknya bagian marketing. Jadi kayak udah tersusun rapi gitu loh. Ya kan? Orang yang nggak kuat tadi dengan keimanan nih goyang kan tuh. Wah, iya nih sakti nih orang. Gitu kan ya. Nah, ternyata ya tadi bangkrut gitu kan ya. Siapa sih orang yang mau usahanya bangkrut gitu kan? Nggak ada di dunia ini gitu kan ya. Nah, kemudian dikasih duit tuh. Di kunjungan ketiga ya berarti ya ketiga yang tadi udah gulung tikar usahanya, terus abang ada mindset ke situ lagi untuk kaya gitu kan ya, dikasih uang 1 bundelan kain putih yang cepean semua atau 100-an ribu? Campur sih. Campur? Iya, ada 50 sama cepet. Abang sempat ngitung berapa itu bang? Kalau di puluhan ada? Ratusan malah bang. Ratusan juta? Ratusan. Untuk nanti gua ada dokumentasinya bang. Wah, makanya ratusan juta itu untuk buka kios. Betul. Betul. Iya. Kios tuh nggak murah loh sekarang. Jadi kan kios itu nggak murah loh. Bahkan lebih mahal kios ketimbang rumah. Betul. Sewa rumah tuh lebih mahal sewa kios. Apalagi tempatnya strategis. Betul, iya. Nah, kayak ratusan juta dapat, tapi dengan syarat nikah sama si cewek ini. Iya. Si sosok cewek ini. Sempat ngenalin diri gak bang? Namanya siapa sih bang? Gue penasaran nih bang. Maksudnya nama sosokin? Iya, sosoknya. Nama sosoknya ini tuh kalau dipanggilnya tuh mintanya tuh Eyang. 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 Dengan tadi ciri-cirinya cakep gitu kan ya.
terus apa giginya taring, bertaring dan ada tetesan-tetesan darah gitu ya. Dan kayak berarti kayak orang normal itu ijab kabul kan, saya nikahkan dan kawinkan gitu kan. Kalau ini enggak. Dengan mahar sekian. Enggak. Tapi kalau di nikahan jin kayak abang ngerasa belakangan kayak rame banget, asap banyak. Dan disitulah ternyata udah kayak prosesi ininya ya. Iya, proses pernikahannya gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian habis nikah kios rame lagi dengan jualan yang sama. Beda. Jualan apa bang? Makanan juga atau gimana? Makanan juga, tetap makanan. Tapi rame. Habis itu nggak ada. Sedangkan kos untuk bayar karyawan, kos untuk listrik, air, bahan baku gitu kan ya. Itu kan harus setiap hari tuh bahan baku dan sebagainya. Pemasukan nggak ada. Iya. Muter otak lagi. Bang. Jadi kemarin tuh sempat karena mungkin modal nggak ada ya. Karena selama di rumah sakit Mawar ditanggung sama saya. Jadi yang kios yang kedua ini saya jual. Jadi sekarang cuma punya 1 kios. Oke. Berarti ngedropnya itu ketika abang deket sama si Mawar. Betul. Oke, tapi selama jualan 1 tahun itu kebeli mobil. Kebeli. Oke, nah yang dicontohnya ini aja maksudnya ketika kita usaha gitu ya selama setahun kebeli apa yang kita mau gitu kan. Tapi dalam tanda kutip jangan sampai pakai penglaris. Betul. Apalagi minta sama dukun. Sekarang kan banyak kita Instagram kita bersponsor masukin ke online ya kan ada 3 gitu kan, ada yang hijau oranye ya kan. Ada yang oranye sekarang. Ada yang oranye gitu kan enak tuh ya. Enak. Pakai promo itu lebih menjanjikan ketimbang si aki-aki itu gitu betul. kan. Dan itu kan nggak berbayar malah. Iya, nggak berbayar. Kan? Lebih berbayar, kita daftar, ntar disurvey gitu kan. Kiosnya, oh iya, baru bisa berpartner dengan itu kan ya. Nah, terus kemudian nih, ketika bukan putus ya, ngejauhin si Mawar, kios itu masih ada nggak? Masih jualan nggak? Kan kata orang tuanya kan itu tuh, jangan deketin anak saya gitu kan ya. Iya. Nah, kiosnya masih tetap jualan nggak? Dari situ udah tutup. Udah tutup. Berarti tutupnya itu ketika deket sama Mawar? Iya, pas Mawar udah selesai sadar dari ininya, komanya mungkin. Oh, jadi kayak ada cinta segitiga di situ ya? Iya. Kang Oki, Eyang, sama si Mawar. Iya. Kalau kitanya belum pernah nikah, tapi ketika di bangsa ini udah. Jadi kayak seakan-akan nih si sosok perempuan ini cemburu, ngancurin semuanya. Betul. Usahanya, asmaranya, cintanya gitu kan nih, dihancurin semua sama si sosok ini. Iya. Oke. Nah, terus kemudian nih, si Aki itu meninggal karena apa sih bang? Sempet ada info nggak dari si mungkin warga situ kan biasanya tuh tahu lah tentang si Aki itu. Jadi jadi kan saya kan kalau misalkan sana kan biasanya tuh kan sapa-sapaan sama ibu-ibu ya. Jadi posisinya ini pas meninggalnya itu dia tuh di bukan jurang ya. Jadi kalau misalkan kayak jurang tapi kayak udah dipacul ada tangganya gitu. Kayak tebing gitu kecil. Nah, prediksi warga sih katanya pas dia lagi ngambil air gua tuh gak tahu jatuh emang udah takdirnya meninggal. Jadi posisinya tuh di tangga itu tuh udah ngegeletak di situ. Bukan lagi di kamar tiba-tiba. Bukan. Mungkin dia lagi beraktivitas, udah tua, kepleset. Nah, bisa kan. Karena meninggal kan nggak kenal tempat ya. Kadang ada juga meninggal kamar mandi kepleset, kepentok dikit ceder, wafat di situ gitu kan ya. Terus kemudian nih, Aki itu meninggal diganggu. Berarti kan kayak seakan-akan gue untuk mutus pernikahan ini kemana nih gitu kan ya. Karena kayak majikannya udah nggak ada nih kan gitu ya. Bahasa sederhananya gitu kan ya. Pergilah ke Pak Ustadz. Justru kita ketemu nggak sengaja di rumah sakit. Oh iya di rumah sakit. Iya pergi ke rumah sakit ketemu sama Pak Ustadz. Dan ternyata ya dibersihin lah sama Pak Ustadz. Semuanya gitu kan ya. Nah terus kan ada kayak suara anak kecil tuh. Apa jangan-jangan tuh anak lo bang? Ya kata Ustadz ya kamu pernah berhubungan. Cuman kalau di
alam sana mungkin ya, jadi anak baru lahiran tuh, jadi udah kasarnya saya nikah seminggu, tapi di alam dia tuh udah ngerasa itu udah 10 tahun yang lalu. Jadi kayak perbedaan waktu. Berarti kalau itu udah gede anaknya. Iya. Oke. Nah emang kan laki-laki itu kan tidak takut mati Bang, tapi laki-laki itu takut kalau dia tidak berguna untuk keluarga kecilnya dia. Menyala dong. Iya kan? Iya betul. Bener dong. Iya. Dia mau usaha apapun itu gitu kan, usaha misalkan makanan, usaha minuman dan sebagainya, walaupun kepanasan, kehujanan, dia nggak takut dengan hal itu, tapi dia takut kalau nggak berguna untuk keluarga kecilnya dia. Betul. Gitu kan nih. Oke. Nah, kan setelah nikah itu sama si Jin ya, kita bilang Jin aja biar enak nih. Nikah sama Jin kan kayak ada ritual khusus ya. Tiap malam apa tadi? Malam Jumat. Malam Jumat. Apa kayak malam Jumat tuh kalau di manusia tuh kayak nafkahin kali ya? Ini asumsi tolol dikit aja gitu. Katanya sih lebih ke apa ya? Ngasih makan. Ngasih makan. Ya, kayak nafkahin lah gitu ya. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kelewat. Kasarnya kalau misalkan kelewat ya berarti kelaparan. Iya, kayak gitu hidup sehari deh kan. Iya. Anak bini lo kasih makan, jangan kasih makan, tanggung jawab lo gitu. Iya. Makanya Bang Oki nggak takut mati. Dia takut kalau nggak berguna untuk keluarga kecil dia. Gitu. Plotisnya di situ. Tapi kan ada pembelajaran maksudnya gitu kan nih, banyak banget. Nah, terus kemudian nih sampai saat ini masih diganggu. Ganggunya itu tipis-tipis apa gimana masih Jin ini nih? Mungkin kalau misalkan lagi bengong nih di ruangan, misalkan di rumah sendiri. Jadi kan di sana tuh rumah tuh banyak kaca ya, kaca. Jadi kadang kayak transparan aja gitu ngeliat di kaca ada. Cuma nongolin doang ya? Kayak nggak ada tiba-tiba misalnya dimimpiin terus kayak kalau mimpi ngomong apa? Kalau mimpi lebih ke anak kecil. Oh lebih ke anak kecil, tapi kalau ngeliat kayak ngeliatin aja gitu ya? Tapi saya juga nggak bisa, kalau misalkan saling tatap-tatapan gini, kaki lemas, nggak bisa gimana, diem aja gitu. Oh, ketika kemunculan dia, Kang Oki kayak, udah nggak usah ngapa-ngapain, lemas semua? Kadang nggak muncul juga dengan bau aromanya dia yang khas ya. Yang apa, bau hanyir, amis, sama kayak bau bunga mawar gitu kan. Nah, kalau sampai sekarang mawar masih diganggu kayak tuh? Menurut kabar belakangan ini gitu. Kita sering kontak-kontakan sih, tapi dia sempat mimpi. Bukan kontak, datang. Mimpi. Sempat mimpi. Mimpinya tuh dicekik. Jadi kayak balik lagi nih, kayak dia cemburu, jangan deketin Kang Oki nih gitu ya kan. Dibikin kayak diteror lah gitu ya. Oke. Nah, jadi banyak banget ya teman-teman sebenarnya pembelajaran. Yang pertama tadi kalau mau usaha silakan mau buka usaha apa gitu kan. Terus kemudian kalau mau laris usahanya pakailah strategi marketing gitu kan ya. Kalau sekarang bahasanya nih kan pakai promo, berpartner dengan yang ojol-ojol itu gitu kan, lebih menjanjikan. Jangan tadi ini kan masuk ke pembelajaran nih Bang ya. Bayar 3 juta plus 4,5, 7 juta setengah, belum lagi beli A, B, C, D, E tadi tuh. Ada kembang, ada kopi, ada apa lagi tadi tuh. Yang lain-lain gitu kan ya. Totalin mungkin hampir 9 atau 10 gitu kan ya. 11 juta. Ya. Oke. 11 juta plus 100 juta. Banyak ya, oke. Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Kang Oki nih, gue jadi Bang sama Kang kan ya. Karena biasanya Bang aja deh. Sebelum ditutup nih videonya, Bang Oki punya pesan kan nih untuk teman-teman semua supaya jangan sampai teman-teman semua meniru dan merasakan apa yang Bang Oki rasakan gitu. Ya buat teman-teman, saya cerita di sini bukan untuk ditiru, melainkan untuk diikutin dengan kalian. Saya di sini hanya beredukasi, bercerita bahwa ini tuh bukan jalan yang baik. Gitu. Terus untuk orang tua saya pribadi mungkin Bang, terutamanya untuk mama, mohon maaf banyak mengecewakan dan sudah keluar dari batas yang sangat wajar lah ya. Jadi sekali lagi minta maaf karena pas beli sajian itu tuh ngadain sertifikat rumah Mama. Wah, tuh kan sampai ngadain sertifikat. Ngadain sertifikat nggak apa-apa kalau untuk buka usaha atau untuk
ngembangin lagi gitu kan. Tapi kalau untuk bayar dukun gitu kan kasihan orang tua gitu kan nih. Ya udah gitu ya teman-teman semua nih. Malam ini kita 10 SKS ya tentang bagaimana berusaha berbisnis yang baik dan benar tanpa ke arah hal-hal gaib gitu. Kayak gaib kan emang ada hal gaibnya kayak dukun dan sebagainya. Jangan sampai berkecimpung dalam ilmu hitam dan ilmu gelap gitu gitu aneh. Oke, kita doakan juga semoga Bang Oki sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur dan sehat selalu untuk keluarga gitu Bang ya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Oki ini bukan untuk nakut-nakutin ya teman-teman semua ketika mau buka usaha ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you ya, udah hadir nih. Alhamdulillah. Bungkus.